Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa salli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga kita semua dilimpahkan rezeki dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang paling agung. Bukan hanya satu, tapi beberapa ayat yang luar biasa, yang mana ketika kita mengamalkannya akan ada rahmat Allah, dan ketika kita membacanya akan luar biasa kemanfaatannya, yang dimana ada ayat kursi, yang mana ayat kursi itu adalah ayat keagungan. Ketika kita membaca ayat keagungan ini, maka banyak faidah-faidah yang kita dapat. Bahkan di dalam keagungan ayat kursi ada larangan ketika kita membacakannya. Beberapa larangan-larangan ketika kita membacakannya. Mana keagungannya? Yang pertama, keagungan ayat kursi itu adalah ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Rasulullah, ayu ayati kitabillah, mana ayat kitab Allah yang paling agung? Maka kata Ubay bin Ka'ab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahuinya. Maka Rasulullah membolak-balikan pertanyaan itu, sehingga Ubay bin Ka'ab berkata, ayatul kursi, ayat kursi ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, semoga ilmumu mencukupkanmu, dan dengan ayat kursi itu ayat yang paling agung. Maka ayat kursi itu adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Ketika kita mengamalkannya, membacakannya, maka kita akan mendapatkan faidah-faidah luar biasa, mendapatkan keagungan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, kelebihan ayat kursi itu akan dimudahkan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai di dalam hadis dijelaskan, man qara'a ayatal kursi duburo kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Barang siapa yang membaca man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, duburo kulli salatin maktubatin, setelah setiap sembahyang, setiap solat yang dipardukan, lam yamna'hu, maka tidak akan ada yang menyegah supaya dia masuk surga, min dukhulil jannah illal maut, kecuali maut. Yang artinya ketika dia mati, dia akan dimasukkan pada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan, keutamaan yang ketiga itu adalah terhindar dari setan hingga pagi. Bahkan di dalam kitab Adhkar halaman 85 dijelaskan, ida awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Ketika engkau mau tidur, maka faqra ayatal kursi, bacalah ayat al-kursi. La yazala ma'aka minallahi ta'ala hafidun wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbiha. Maka tidak akan terhenti-henti ada yang menjaga kamu, dan setan tidak berani mendekatimu hatta tusbiha, sehingga waktu subuh. Itu keutamaannya. Jadi orang yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dijauhkan dari setan-setan yang akan merasukinya, akan dijauhkan dari jin-jin yang akan merasukinya, akan dijauhkan dari sihir-sihir yang akan terkena pada dirinya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, ternyata ayat kursi ini adalah benteng. Benteng di mana kita sedang tidur itu kan lengah.
maka bentenglah dengan ayat Quran yang agung ini yang namanya ayat kursi. Ketika hendak tidur, benteng dengan ayat kursi supaya kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga subuh. Dan yang keempat, keutamaan ayat kursi itu adalah keagungannya melebihi langit dan bumi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tafsir hadis Abdullah bin Mas'ud, ma khalaqallahu min sama'in wala ardin a'dhamu min ayatil kursi. Tidaklah Allah menciptakan dari langit dan bumi kecuali yang lebih agung itu daripada ayat kursi. Maka kata Sufyan Tsauri, lianna ayatal kursi huwa kalamullah wa kalamullah huwa a'dhamu min khalqillahi minas sama'i wal ard. Kata Sufyan Tsauri, sesungguhnya ayat kursi itu adalah kalamullah, sedangkan kalamullah itu lebih agung daripada makhluk-makhluk Allah. Maka jelas dalam hadis ini dijelaskan bahwa keagungan ayat kursi itu melebihi langit dan bumi. Yang kelima, setara dengan membaca seperempat Al-Quran. Di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, kalau Rasulullah SAW, likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarati wa fi ayatun hiya sayyidatul Qur'an hiya ayatul kursi. Yang mana Rasulullah berkata, rajanya Quran itu yang artinya sanamul Quran. Sanamul Quran kalau dalam onta itu adalah yang yang bungkuknya setelah setelah lehernya. Nah, itu sanam. Maka keutamaan yang artinya keutamaan itu kiasi. Hukum kiasi yang diartikan dengan maksud sanam itu adalah kemuliaan. Setiap sesuatu ada kemuliaan, dan kemuliaan Quran di antara surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ada ayat yang disebut Sayyidatul Quran, yaitu ayatul kursi. Maka ketika kita membaca ayat kursi, maka luar biasa faidah-faidahnya. Tetapi ada larangan-larangan yang mana kita tidak boleh membaca ayat Quran ataupun ayat kursi. Yang mana larangan itu yang pertama, kita tidak boleh membaca ayat kursi hendak ke WC atau ketika kita berada di dalam WC. Karena tidak diperkenankan membaca ayat Quran atau wirid-wirid yang dilafalkan di dalam WC tersebut, toilet tersebut. Dan yang kedua, diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas besar, junub, haid, nifas, dan sebagainya. Hadas besar itu tidak diperkenankan membaca Al-Quran, termasuk membaca ayat kursi diniatkan untuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, dilarang membaca ayat kursi ketika ruku dan sujud. Maka kata Rasulullah dalam hadis, janganlah kalian membaca Quran di dalam ruku kalian dan sujud kalian. Maka termasuk ayat kursi juga dilarang dibacakan di waktu ruku dan sujud karena ada bacaan tertentu dari Rasulullah SAW. Dan ada yang tidak boleh ketika kita mengantuk. Hukum ulama menjelaskan ketika kita mengantuk membaca Quran, termasuk membaca ayat kursi, maka dihukuman sebagai makruh, kata ulama. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara keutamaan dan larangan membaca ayat kursi. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.